Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke channel kita Fajar Kisu Victor. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal FRP3K ya, baik SMP dan SMA ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang SMP dulu ya. Nanti kita akan selang-seling, nanti ada kesempatan kita akan mengerjakan yang SMA juga. Jika Bapak Ibu baru bergabung di channel kita, silakan di subscribe dulu ya channelnya, karena subscribe itu gratis, dan jika channel ini berkembang kita akan semangat untuk upload videonya. Dan untuk soal-soal FRP3K yang lain, silakan cek linknya di deskripsi ya. Saya sudah buat beberapa part, kalau tidak salah sudah sampai 10 part ya. Itu ada SMP dan SMA juga. Baik, langsung saja. Seperti biasa, sebelum mengerjakan soal, kita akan tampilkan soal-soalnya terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa mencoba soalnya terlebih dahulu ya. Kalau bisa mencoba soal itu mengerjakannya dengan cepat ya, karena waktu P3K itu sangat sempit. Walaupun soalnya terlihat mudah, itu kita kalau bisa mengerjakan cepat 1 menit atau 2 menit ya, paling lama 2 menit ya kalau bisa ya. Kalau kita ngerjainnya masih lama, itu perlu dilatih, diulang lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Seperti ini soalnya, silakan Bapak Ibu stop saja videonya, kemudian ditulis soalnya dan dicoba ya. Baik, ini soal pertama. Kita lanjut soal yang kedua ya, seperti ini soalnya. Baik, lanjut soal yang ketiga ya, ini soal tentang himpunan ya. Baik, soal yang keempat tentang perbandingan, dan yang terakhir soal yang kelima. Oke, hari ini kita 5 soal dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tidak bisa banyak-banyak soalnya. Kita bertahap saja, sedikit demi sedikit ya, tapi kita rutin. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan soal-soalnya. Jika sudah, kita akan bahas soalnya satu per satu. Oke. Baik. Sekarang kita akan bahas soalnya satu per satu ya. Saya akan baca dulu. Untuk soal yang pertama, koordinat titik P 3,4 dan koordinat titik Q 17,4. Titik O terletak di antara P dan Q dengan perbandingan PO banding QO 2:5. Tentukan koordinat titik O. Baiklah, saya akan gambar koordinat kartesiusnya, karena kalau nggak digambar susah jelasinnya ya Bapak Ibu ya. Ini ya sketsa saja ya, ini nggak terlalu bagus gambarnya, tapi semoga bisa dipahami. Pertama adalah P 3,4. Saya akan buat P 3,4. Saya ganti warna aja dulu. 3,4 di sekitar sini ya. Saya tulis P 3,4 ya. Oke, lanjut ke Q-nya 17,4. Ini 17 ya, 17,4. Oke, berarti dia bentuk garis lurus horizontal ya. Sini Q 17,4 ya. Oke, baik. Nah, 3,4 17,4. Di sini ada angka 3, sini ada angka 17 kan ya. Nah, dari 3 ke 17, nah ini kita bisa lihat panjangnya. Dari saya tarik aja ini ke sini ya. Nah, tarik itu ada panjang keseluruhannya berarti 17 dikurang 3 ada 14 ya, 14 satuan.
koordinat kartesius. Oke. Kemudian titik O terletak di antara P dan Q. Berarti ada titik O nih. Titik O di sekitar, ya saya taruh sekitar sini lah ya. Sini ada titik O-nya. Nah, kemudian perbandingan PO banding QO itu 2:5. Ini perbandingannya ya, bukan panjang sebenarnya ya. Perbandingannya 2:5. Oke, pertanyaannya adalah tentukan koordinat O. Nah, yang ditanya koordinatnya. Sebenarnya sebelum nyari koordinatnya, kita tinggal nyari panjang PO aja sih, panjang PO aja. Ini ke sini kita cari. Sebenarnya panjang QO juga bisa kita cari juga sih, cuman lebih mudah yang PO ya. Kita akan cari PO. Cara nyari PO-nya, bentar, saya nulis di mana ya? Di sini aja deh ya. PO. Untuk nyari PO itu kan berarti 2 tambah 5 dikali panjang seluruhnya itu 14 ya. Nah, jadi ini kan 2/7 dikali 14. Berarti coret, berarti PO-nya 4 ya. Nah, berarti di sini 4. Nah, 4 maksudnya itu dari 3,4 dari P ke O ini ada 4 langkah nih. 1, 2, 3, 4. Nah, oh ini hampir pas ya. Jadi titik O-nya itu di sini. Ya kan? Berarti ini 4, 5, 6, 7 kan ya. Berarti di sini 7,4 ya. Berarti jawabannya adalah 7,4. Nah, itu ya. Berarti jawabannya adalah titik O itu adalah titik O 7,4. Oke. Ini pembahasan dari saya ya, versi saya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kurang setuju atau ada cara lain atau jawabannya berbeda, tidak masalah. Di sini statusnya kita sama-sama belajar ya. Oke, silakan kalau ada cara lain atau pendapat lain komentar saja di bawah ya. Baik, untuk soal yang berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x dikurang 4. Fa sama dengan 11. F min 3 sama dengan B. Hitungan nilai dari A tambah B. Pertama, saya akan membuat fx nya kan 3x dikurang 4 kan ya. Nah, kemudian FA nya 11. Kalau FA nya 11 berarti X nya saya ganti A. Berarti sini 3A dikurang 4 itu sama dengan 11 kan ya. Nah, berarti 3A sama dengan 11 ditambah 4. Berarti 3A sama dengan 15. Berarti A sama dengan 15/3. Berarti A sama dengan 5. Oke. Baik, untuk berikutnya yang F min 3 sama dengan B. F min 3 sama dengan B. Berarti bisa kita masukkan X nya yaitu min 3. Berarti 3 dikali min 3 dikurang 4 itu sama dengan B. Nah, berarti 3 kali min 3 kan min 9, min 4 sama dengan B. Min 9 min 4 berarti min 13 ya, sama dengan B. Nah, yang ditanya itu kan A tambah B, ya kan? A nya udah dapet nih, ini A nya, ini B nya. Nah, jadi A nya 5 ditambah A nya 5 ditambah B nya min 13. Berarti 5 dikurang 13. Berarti jawabannya adalah min 8. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Semoga bisa dipahami ya untuk soal yang kedua ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 45 siswa terdapat 37 siswa suka matematika dan 23 siswa suka IPA. Berapa banyak siswa yang suka matematika dan IPA?
Ini kalau saya ngajar sama siswa itu saya ngajarin pakai diagram Venn ya. Tapi ada cara cepatnya juga sih. Cuma nanti saya kasih cara dua-duanya ya. Ini cara yang biasa dulu. Kalau saya ngajarkannya pakai diagram Venn. Semestanya. Kemudian di sini suka apa ini? Matematika ya. Matematika. Kemudian suka IPA ya. IPA, MTK. Oke. Bentar, terdapat 30 yang ditanyakan keduanya, berarti ini yang ditanya ya. Saya ganti dulu. Yang ditanya berarti ini. Kemudian yang suka matematika kan ada 37, berarti 37 dikurang X ya. Ya, soal ini juga sering keluar. Saya sering ngajar bimbel CPNS TIU ya, ini sering keluar juga ya. Ini bagian TIU sering keluar. Kemudian IPA-nya itu 23 ini akan dikurangin X juga karena ada X di sini ya, di tengah-tengah, berarti sudah terpakai. Kemudian berapa banyak siswa yang suka matematika, berarti ditanya X ya. Baik, ini kan keseluruhan hasilnya 45, berarti semua yang ada di sini yang saya tulis merah itu hasilnya harus 45. Bisa saya tulis seperti ini ya Bapak Ibu ya. 37 dikurang X ditambah X ditambah 23 dikurang X sama dengan 45. Jadi ini ditambah ini ditambah ini gitu kan, hasilnya harus 45 gitu ya maksudnya ya. Oke, setelah itu kita akan olah, kita cari X nya. Ini min X ditambah X kan hilang kan ya. Kemudian enaknya gimana ya, 37 ditambah 23 itu kan 60 ya, 60 dikurang 45 sama dengan X, berarti 60 dikurang 45 itu adalah 15, maka X nya adalah 15. Nah, cara cepatnya sih mudah ya. Cara cepatnya tinggal kalau ada soal seperti ini, tinggal gini aja Bapak Ibu ya. 37 ini ditambah 23 dikurang 45 gitu. 37 ditambah 23 dikurang 45. Sebenarnya ada beberapa soal yang ada tambahan lagi yang tidak suka keduanya, berarti nanti dia ada angka di sini nih, nah di luar gitu ya maksudnya ya. Kalau ada angka di luar berarti ditambah lagi baru dikurang 45 gitu. Oke, berarti hasilnya 37 tambah 23 itu kan 60 kurang 45 itu adalah 15. Cara cepatnya sih gitu ya. Cuman cara terstrukturnya ya, terstrukturnya seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan uang Randy dan Dewi adalah 2:3. Ntar saya tulis ya. Randy banding Dewi 2:3. Perbandingan uang Randy dan Dani adalah 3:5. Randy lagi kan ya. Oh, ini orangnya Dani ya. Orangnya beda, sama-sama D. Saya ganti ya, jangan D lagi. Ini N misalnya. N itu Dani ya, tolong diingat ya. 3:5. Aduh. 3:5. Nah, apa sih yang tanya? Jika selisih uang Dewi dan Dani 5.000, Dewi Dani berarti D dikurang N ya, 5.000. Berapakah jumlah uang keduanya? Berarti yang ditanya adalah D tambah N. Oke, yang ditanya ini di sini kalau ada 3 orang dan ada 2 perbandingan, biasanya ada nama orang yang disebutkan double ya. Di sini yang disebutkan 2 kali itu adalah yang ada 2 adalah Randy ya. Nih ya, Randy-nya ada di perbandingan pertama dan ada di perbandingan kedua. Sehingga itu yang akan kita perhatikan, si Randy ini
Di sini perbandingan pertama dia 2 ya. Di sini dia 2 dan di sini 3 kan ya. Nah, ini akan kita samakan dulu. 2 sama 3 itu kan KPK-nya 6. Berarti supaya jadi 6, yang ini kita kalikan dengan 3. Sedangkan yang ini kita kalikan dengan 2. Oke. Ini cara saya ya, cara versi saya. Kalau cara lain ya monggo. Ini akan saya kalikan 3, berarti akan berubah menjadi 6 berbanding. Nah, yang ini juga dikalikan 3 ya. Karena itu satu paket. Nah, jadinya 6 banding 9. Nah, yang ini akan berubah menjadi 6 berbanding 10. Gitu ya. Nah, udah sama nih. Si Randy-nya 6, di sini juga 6 kan ya. Sebelah sini 6 juga. Jadi, setelah itu bisa saya ubah menjadi gini nih. Randy banding siapa tadi? Dewi banding Dani. Nah, langsung saya jadikan 1, 3-3-nya gini. Nih, si Randy-nya pakai yang biru ya, 6 gitu kan. D-nya 9, kemudian N-nya 10. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Apa gunanya? Gunanya untuk yang ditanya ini, selisihnya 5.000. Berapakah jumlah uang keduanya? Jumlah uang keduanya bisa cara panjang, bisa cara pendek ya. Kalau cara panjang itu kita cari satu-satu, baru kita tambahkan. Tapi kalau saya langsung seperti ini, D tambah N per D kurang N itu dikali 5.000. Nah gitu ya. Berarti D tambah N kan yang ditanya, per D dikurang N kan D dikurang N. Oh ya, mana D? D dikurang N, ini maksudnya selisihnya ya. Selisih uang Dewi dan Dani. Nah, ini kan sedangkan di sini 9 sama 10 ya. Dan selisih itu tidak boleh negatif. Berarti saya balik ya. 10 dikurang 9. Tidak boleh negatif, ingat ya, selisih. Dikali 5.000. Ya kan? Oke. Setelah itu jika selisih uang Dewi dan Dani adalah, oh ya, sorry, yang atas saya ganti juga ya, D-nya 10 dan D-nya 9. D-nya 9 dan N-nya 10. Berarti kan 19 per 1 dikali 5.000. Berarti jawabannya adalah 19 kali 5 berapa nih? 9 ya. Itu jawabannya adalah 95.000. Oke, itu jawabannya untuk penjumlahannya D tambah N. Semoga bisa dipahami ya Bapak semua ya. Baiklah, untuk soal yang terakhir, seperti ini agak panjang ya. Ini sepertinya soal HOTS ya. Sebuah bola ketupat memiliki luas 480 cm persegi dengan selisih diagonal-diagonalnya adalah 28. Panjang sisi bola ketupat adalah, oke, pertama akan dibuat seperti ini ya. Selisih diagonal-diagonalnya berarti kan anggap D1 lebih besar dari D2 ya. Sehingga selisihnya bisa kita buat D1 dikurang D2 itu kan sama dengan 28. Jadi bisa saya ubah menjadi D1 sama dengan 28 tambah D2 kan ya. Nah, setelah itu ini bisa kita buat untuk nyari luas itu kan D1 dikali D2 bagi 2 itu sama dengan luas ya. Gini kan ya. Nah, saya akan masukkan D1 itu kan kita buat seperti ini ya. D1 nya 28 tambah D2, 28 tambah
D2 saya kurungin dikali D2 dengan per 2 sama dengan luasnya 480. Nah, ini bisa kita ubah distributif ya. Ini kali ini kali ini gitu kan ya. Berarti ini 28D2 ditambah D2 kuadrat sama dengan 2-nya saya pindah 480 kali 2. Berarti bisa saya ini ya, saya rapikan D2-nya saya taruh depan, D2 pangkat 2 ditambah 28 D2. Ini kan 960 nih. Saya pindah ke kiri berarti dikurang 960 sama dengan 0. Oke. Ini saya faktorkan ya. Kita faktorkan berarti berapa tambah berapa yang 960 yang ditambahkan 28. Di sini D2. Di sini D2. Berarti 48 ya. 48 dan 20 ya. 48 dan min 20. Coba cek. 48 kali min 20 min 960 benar. Ditambahin hasilnya 28. Benar ya? Ya, tolong dicek Bapak Ibu kalau saya selip ngitungnya. Berarti di sini D2-nya itu ditambah 48 sama dengan 0. Berarti D2-nya sama dengan min 48. Kemudian sini D2 dikurang sini atau ya. D2 dikurang 20 sama dengan 0, maka D2 sama dengan 20. Nah, karena dia min 48 ini tidak memenuhi, maka D2-nya kita ambil yang 20 ya. Nah, kita udah dapat nih D2-nya berapa? 20 ya. Berarti nyari D1 berapa? Nyari D1 berarti di sini ya 28 ditambah 20. Berarti D1-nya adalah 48 ya. Nah, kita sudah punya D1 48, D2 di bawah tadi ya. D2-nya 20. Kita akan mencari apa nih? Sisi belah ketupat. Kalau belah ketupat kita gambar. Kalau diagonal pertamanya itu 48, berarti kan kita bagi 2 ya. Sini 24, sini 24 gitu kan ya. Kalau 10 berarti sini 10, berarti sini iya, karena 20 ya, kan 20 berarti 10 gitu maksudnya. Oke. Gitu. Yang ditanyakan sisi ini nih, sisi ini ya. Nah, satu aja sih yang kita ambil yang segitiga ini. Segitiga siku-siku kan ya. Kalau segitiga siku-siku ditanya sisi miring, maka nyari sisinya itu kan kita tambahkan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Berarti 10 kuadrat itu 100 ditambah 24 kuadrat itu 576. Berarti hasilnya adalah akar 676. Akar 676 itu adalah 26 ya. Berarti jawabannya adalah 26. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini jawaban versi saya. Silakan Bapak Ibu jika punya cara yang lebih cepat atau punya jawaban lain, silakan komentar saja di bawah ya. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan soal-soal P3K ya. Ini juga bisa jadi keluar di pretest yang akan datang, karena kata teman-teman soal pretest PPG itu tidak jauh berbeda tingkat kesulitannya dengan soal P3K. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Bapak Ibu ya. Silahkan di share ke teman-teman kita semua. Semoga kita diberi kelancaran untuk tes pretest PPG-nya, dan semoga diberi kelulusan dan kita selalu sehat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.